Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang model Quality Assurance. Materi ini diambil dari buku tentang Auditing Process Based Quality Management System dari Charlie Cianfrani and Jack West. Ini bukunya How to Audit the Process Based QMS second edition. Agenda pembahasan kita kali ini adalah what is an audit, apakah audit itu, how to prepare for a plan and audit, apa yang harus disiapkan untuk perencanaan audit, how to conduct an audit, how to report an audit, dan course closing. Kita akan mulai dari apakah audit itu. Saya kira semua sudah tahu dan sudah memahami. An audit is a systematic, ya, adalah sebuah systematic independent and document process, ya, yaitu untuk memperoleh dokumen dan bukti untuk evaluasi, ya, dan menetapkan apakah kriteria audit terpenuhi atau tidak. Jadi sekali lagi, audit itu adalah melihat apa yang dilaksanakan dengan pedoman yang sudah direncanakan atau disusun. Nah, definisi tersebut bisa mengacu ke ISO 9000-2005 tentang Quality Management System, Fundamental and Vocabulary, dan ISO 19011 tahun 2011, yaitu Guideline for Quality and or Environmental Management System Auditing. Berikutnya, apakah internal audit itu? Internal quality audit, ya, is an audit that is performed by or at the direction of member of organization. Jadi audit internal adalah audit yang kinerjanya ditentukan oleh arahan dan anggota dari organisasi. Ini ada beberapa alasan kenapa mesti diaudit, ya. Antara lain untuk jaminan comply, ya, sesuai dengan ISO 9001-2008, jaminan comply dengan kebutuhan organisasi, jaminan comply dengan kebutuhan regulator, ya, jaminan QMS, ya, Quality Management System, yang efektif dan dapat di-maintain. Ada juga alasan auditing for improve performance, ya, jadi untuk meningkatkan kinerja, untuk melihat peluang, ya. Kemudian sebagai best practice yang dapat diterapkan di area lain, kemudian untuk pencegahan, ya, dan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Ini adalah prinsip-prinsip melakukan audit. Jadi ada ethical conduct, kemudian fair representation, ya, professional care, independent, objectively, impartiality, evaluation based on evidence, ya, competence, cooperation, dan trust, ya. Jadi berdasarkan arahan etik, kemudian presentasi yang adil, kepedulian dari profesional, independen, tidak memihak, ya, seobjektif mungkin, gitu, ya, dan seterusnya.
Berikutnya kita lihat 3 tipe audit ya. Ada audit pihak ketiga, audit pihak kedua, dan audit pihak pertama. Audit pihak ketiga itu adalah audit independen dari pihak eksternal. Sedangkan audit pihak kedua adalah dari pihak customer ya. Audit of supplier. Kemudian pihak ke satu yaitu dari internal audit, dari audit di dalam organisasi. Ini adalah external independent audit dari pihak ketiga ya. Jadi di sini ada register, kemudian di sini ada organization ya. Kemudian di sini ada customer. Nah, di sini ada standar 9001 di mana di sini ada pihak eksternal yang terlibat gitu ya, yaitu tujuannya untuk conformity to specific standar ya. Dalam hal ini ada standar dari pihak luar yaitu standar 9001 misalnya begitu ya. Kemudian audit tipe pihak kedua yaitu customer audit ya, of supplier. Jadi di sini tujuannya adalah conform to customer requirement ya, atau kebutuhan dari customer. Kemudian customer specific interest item. Item-item yang menjadi minat khusus dari pelanggan ya. Nah, contohnya di sini ada organisasi, kemudian ada customer, kemudian di audit ya. Nah, di sini gunakan standar contohnya ISO 9001 ya, atau kebutuhan lainnya. Kemudian audit tipe pihak pertama atau internal audit ya, seperti yang dikatakan, internal audit adalah suatu audit yang dilakukan atas arahan dari internal organisasi gitu ya. Nah, di sini digunakan untuk mengukur kinerja organisasi ya, tujuan organisasi, jadi bisa tercapai atau tidak. Kemudian identifikasi atas problem-problem yang terjadi di area mana saja. Kemudian finding opportunity for improvement, untuk menemukan peluang-peluang bagi perbaikan gitu ya. Kemudian ada pendekatan proses di dalam audit. Ini ada internal focus versus customer focus ya, control versus improvement, QA by QA vs QA by organization, dan seterusnya. Kemudian yang perlu diingat, di sini ada quality management principle, ada prinsip keempat dan ada prinsip kelima ya. Prinsip keempat adalah process approach ya, atau pendekatan proses, dan prinsip kelima adalah system approach to management ya. Process approach, desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process ya. Jadi pendekatan proses untuk menentukan hasil ya, meningkatkan efisiensi saat aktivitas dan sumber-sumber daya terkait itu di manage ya, sesuai prosesnya. Sedangkan pendekatan sistem untuk manajemen adalah mengidentifikasi, melakukan pemahaman dan melakukan pengelolaan ya, hal-hal yang terkait dengan proses seperti kontribusi sistem untuk organisasi, efektivitas organisasi, dan efisiensi dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Di sini kita lihat proses, saya kira semua sudah tahu ya. Jadi proses itu mengubah input ya menjadi output. Ini ada aktivitas-aktivitas ya berupa proses, ada kontrol, dan ada sumber daya yang digunakan. Kemudian sistem dipandang sebagai sebuah family ya. Proses di sini di drive oleh top management. Di sini ada continual improvement effectiveness,
ada proses ya, di mana akan terbentuk network of interrelated process. Nah, kemudian fokusnya adalah pada customer. Ini ada model proses yang disebut SIPOC ya, singkatan dari supplier, maaf. Kemudian input, proses, output, dan customer, disingkatnya SIPOC ya. Nah, jadi di sini SIPOC itu adalah satu model ya, yaitu supplier, input, proses, output, customer ya, yang dapat dijelaskan melalui gambar ini, di mana proses ya dari supplier untuk ke final customer, jadi customer. Kemudian ada feedback from customer ya, from customer to the organization ya. Kemudian juga ada feedback from the organization to supplier gitu ya. Di sini ada feedback gitu ya. Ini adalah ISO 9001 dan auditing. Kemudian berikutnya kita lihat how to prepare for an plan audit. Di sini ada planning the audit program atau program perencanaan audit ya. Dan di sini ada proses audit sebagai sebuah tinjauan, jadi ada internal audit. Di sini ada input, di sini ada output ya. Kemudian di sini ada manajemen dan ada sumber daya yang digunakan. Input itu bisa berupa kebijakan atau policy, history ya, data masa lalu, kemudian dokumen, customer feedback, perencanaan. Sedangkan outputnya bisa berupa audit report atau laporan audit ya, finding, temuan ya, follow up, tindak lanjut, improvement, penyesuaian, konklusi ya. Sedangkan di sini manajemennya ada penyediaan sumber daya, kemudian tinjauan hasil, kemudian penggunaan hasil ya, dan result yang digunakan di sini adalah time, train, and person ya. Audit conclusion atau konklusi audit output conclusion may include, bisa terdiri dari conclusion regarding the conform of the audited process to ISO requirement ya. Jadi untuk pemenuhan ISO, statement regarding the suitability of process to achieve objective ya, jadi untuk meningkatkan pencapaian tujuan. Kemudian comment regarding the effective implementation of process, dan suggest ya for consider, jadi masukan untuk pertimbangan ya, kemungkinan peningkatan. Kemudian ini ada administrative issue to address ya. Nah, ini ada beberapa kriteria seorang auditor ya. Dia harus memiliki knowledge dan kebutuhan. Pertama, harus paham audit principle, prosedur, dan teknik. Kemudian manajemen sistem ya, termasuk dalamnya quality management, organizational understanding, jadi pemahaman terhadap organisasi ya. Kemudian specific process and product knowledge, social interaction ya. Jadi seorang auditor itu tidak cukup hanya paham tentang ilmu auditnya saja, tapi juga harus paham tentang social interaction ya. Dan di sini bisa dipertimbangkan education and experience ya, jadi pendidikan dan pengalamannya. Ini adalah kriteria lead auditor ya, jadi atasan atau yang mengkoordinir para auditor tentu harus memiliki kemampuan lebih ya, yaitu kemampuan untuk plan audit, merencanakan audit, effectively communication with auditee ya, dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan yang mau diaudit, organize and direct audit team ya, member, dapat mengorganisasi dan mengarahkan tim auditor, lead term in reach, dan seterusnya ya. Dan di sini kemampuan untuk membuat schedule dari audit ya, jadi list main activities, membuat daftar aktivitas, kemudian list department involved with the QMS ya, kemudian decide what activities to audit in what department, dan seterusnya ya. Jadi intinya yang terkait dengan penjadwalan.
Audit process overview, di sini ada prepare for audit,